Gadis itu menghitung dengan jari. Ternyata dia berhasil menghitung. Pasangan pernikahannya sendiri akan muncul di toilet wanita. Dengan wajah penuh harapan, dia masuk. Namun dia mendengar lebih dari satu orang di dalam. Tidak disangka pria itu ternyata seorang pria yang buruk, membawa selingkuhan di belakangnya. Gadis itu langsung menggelengkan kepala. Terlihat dia mengeluarkan surat pertunangan yang diberikan oleh gurunya. Surat pertunangan yang ditetapkan oleh gurunya dilempar begitu saja dan terapung di udara. Kemudian dia menggunakan mantra lagi. Api besar segera menyala. Akhirnya berubah menjadi genangan air kotor. Ditumpahkan langsung ke kepala pasangan itu. Setelah melakukan semua ini, gadis itu pergi dengan senang hati menuju lift. Namun dia ditakdirkan untuk mengalami bencana pernikahan. Jika tidak segera menemukan pasangan yang cocok dan diinginkan, kekuatan magis juga akan hilang. Saat dia sedang khawatir, namun lift tiba-tiba kehilangan kendali. Kecepatan jatuh secara vertikal. Semua orang tua di sebelahnya ketakutan sampai teriak-teriak. Saat yang sangat genting untuk menyelamatkan orang, gadis itu tidak peduli dengan banyak hal. Mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam tubuh. Melepaskannya semua. Tunggu sampai lift berhenti sepenuhnya. Gadis itu segera memeriksa kondisi tubuh orang tua itu. Untungnya tidak ada masalah serius. Melihat gadis yang cantik, baik hati, dan masih lajang, berkata apapun, harus membawanya pulang sebagai menantu perempuan. Begitu kembali ke rumah, akan memperkenalkannya kepada direktur. Gadis itu melihat pria itu sangat tampan. Langsung setuju untuk mengurus surat nikah. Direktur juga terpesona. Menyelesaikan urusan besar dalam hidupnya. Orang tua itu bersinar saat melihat dokumen. Ketika senang, dia memberikan perhiasan berlian. Memberikan mobil mewah dan villa sebagai mahar untuk gadis itu. Lembut, ini dari kakek untukmu. Pakaian yang dibuat khusus untukmu. Kamu lihat, kamu suka? Tidak suka? Jangan berpura-pura. Kamu berusaha keras untuk menikahi keluarga Jiang. Bukankah hanya untuk kekayaan dan kemuliaan? Siapa yang bilang, aku menikah denganmu untuk tidur bersamamu? Kamu, wanita ini, kakek masih di sini. Benar-benar tak tahu malu. Berani berpikir dan berani bertindak. Memiliki gaya keluarga Jiang. Roro. Ini, kamu pasti harus menerimanya. Ini bukan ibu rumah tangga keluarga Jiang. Gelang yang hanya bisa dipakai olehnya. Bagaimana Anda bisa memberikannya padanya? Dia menantu perempuan keluarga Jiang. Mengapa tidak bisa diberikan padanya? Roro, kamu bawa itu. Kamu sekarang adalah nyonya muda keluarga Jiang. Datanglah, kakek akan memakainya untukmu. Sangat cocok. Terima kasih, kakek. Saya berjanji kepada Anda. Aku di sini, itu di sini. Zhang Ting, keluarga Jiang kita. Tapi kita menemukan harta karun. Kamu tidak akan merasa. Hadiah-hadiah ini untukmu, kan? Memang seharusnya untukku. Kalian setuju, kan? Menurutku, dia ingin mengambilnya secara diam-diam dan menjualnya. Kamu sedang ngomong apa? Kakek, makan ini. Apa ini yang kamu punya? Kakek saya tidak makan obat yang asal-usulnya tidak jelas. Pil Linky. Pil Linky dari Tianxi Mansion. Aku ingat tahun lalu kakek Chen, saat sakit, melibatkan banyak hubungan. Menghabiskan 7 juta untuk mendapatkan 1 butir. Botol ini setidaknya berisi 20 butir. Bagaimana datangnya? Milik saya sendiri. Milikmu. Nama keluarga Wen. Pil Linky. Apakah kamu murid Wen Tianxi? Murid? Bukan. Saya jelas-jelas Wen Tianxi sendiri. Tidak terlihat seperti. Saya pikir kamu juga tidak terlihat seperti. Selain penipu, belum pernah mendengar siapapun yang memiliki begitu banyak pil Linky. Hei, kamu melakukan apa? Kakek, cepat keluarkan. Saya belum pernah merasa nyaman seperti ini. Apakah wanita ini tidak berbohong? Kakek, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Sudah tidak pagi lagi. Jiang Changting dan aku boleh pergi ke bilik pengantin. Bilik pengantin? Siapa yang ingin pergi ke bilik pengantin denganmu? Kita adalah... Apa? Kamu berdua adalah suami istri. Tentu saja kita harus ke kamar pengantin. Cepat pergi, cepat pergi. Aku sudah menunggu. Peluk cucu gemukku itu. Kakek, tolong istirahatlah lebih awal. Tuan Chen, maaf ya, salah nomor. Sebenarnya, aku ingin menelepon menantu perempuanku. Jangan sebut-sebut betapa cantiknya dia. Dia sangat manis. Dia bahkan membawa hadiah untukku. Dia membawa banyak. Lepaskan. Di mana kamar kita? Tolong perhatikan kata-katamu. Kamarmu ada di sebelah kiri, yang ketiga. Sedangkan kamarku, ini, kita berdua, tidur masing-masing. Tapi kita adalah suami istri. Kata guru, suami istri harus tidur di satu tempat tidur.
Kita hanya pasangan kontrak. Kamu ingin tidur denganku. Kamu bermimpi saja. Aku bisa menyembuhkan penyakit kakek. Asalkan kamu dan aku tidur bersama. Aku bisa membantumu menyelamatkan kakek. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakek. Kamu juga melihatnya. Setelah dia minum pil, dia merasa jauh lebih baik. Tunggu aku melanggar sumpahku. Memulihkan kekuatan sihir. Penyakit kakek Jiang itu sepele. Kalau kamu berani menipu aku, kamu akan celaka. Bukannya bilang kamar pengantin. Kamu ini sedang apa? Sudah mulai. Jangan bergerak sembarangan. Apakah dia sedang menunggu aku mengambil inisiatif? Apa yang kamu lakukan padaku? Sudah kubilang jangan bergerak sembarangan. Begitulah yang benar. Wanita, tidak boleh bergerak sepanjang malam. Ini dianggap sebagai kamar pengantin. Namun, kemampuan akupunturnya sungguh hebat. Hai ketua, besok adalah pertemuan besar para guru. Bagaimana pemulihan kekuatan sihirmu? Aneh, aku sudah menikah. Sudah menikah. Mengapa kekuatan sihir belum pulih? Hehe, sepertinya kamu dan Jiang harus mencoba beberapa kali lagi. Posisi kamar pengantin semalam tidak benar. Kita harus tidur lagi. Ini adalah tempat umum. Kamu masih punya sisa harga diri. Kamu sekarang ingin menarik kata-kata aku. Baiklah. Sekarang sudah bisa kan? Aneh, mengapa tidak ada reaksi? Cepatlah pergi. Kakek sudah bilang, jika kamu tidak pulang, maka tidak akan sembuh. Apakah mencium tempat yang salah juga tidak bisa? Ah, tidak bisa. Kamu harus mencium lagi. Harus mencium bibir. Cium di sini baru bisa. Sudah jam berapa sekarang? Kamu tidak bisa menahan sedikit. Memang, kecepatan pemulihannya semakin cepat lagi. Tidak bisa melihat lagi. Aku menunggumu di dalam kamar. Mengapa aku merasa seperti merasa dijual? Tuan muda, masih mau atau tidak? Lanjutkan mencari Wen Tianxi. Lanjutkan mencari. Wen Rou ini setengah hati. Aku benar-benar tidak tenang. Mengerti? Bukan hanya setengah hati, tapi juga seorang perempuan nakal. Tuan muda, mengapa aku merasa sebenarnya dia menyukaimu? Bagaimana bisa begitu? Tuan muda, pikirkanlah. Nyonya muda adalah orang dari Tianxifu, bukan? Ya, dia pasti tidak kekurangan uang. Dia menikah denganmu bukan karena uangmu. Maka pasti karena dirimu. Karena diriku. Ya, benar. Tuan muda, pikirkanlah. Apakah Nyonya muda selalu ingin menciummu? Aku ingin tidur denganmu. Ini adalah apa yang orang katakan. Ketertarikan fisik. Ternyata dia menyimpan perasaan untukku. Pikiran seperti itu. Masuk angin. Aku akan memberikannya padamu besok juga. Buatlah obat dan minumlah. Tidak perlu. Aku sudah baik-baik saja. Baguslah. Mari kita mulai. Aduh, kenapa kamu menghindar? Kamu tidak ingin berdua dengan saya di kamar pengantin. Menurutku, urusan kamar pengantin tidak perlu terburu-buru. Toh, kita berdua harus ada perasaan. Juga tidak terlambat. Namun, jika kamu mau bawa saya mencari Tuan Wen, saya akan memikirkannya. Bagaimana aku bisa pulih tanpa kamar pengantin? Kamu pulihkan kekuatan. Dan mencari Guru Wentian untuk menyelamatkan kakek tidak bertentangan. Aku tidak bisa menjelaskan padamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tutup mata. Aduh. Kamu merusak pakaian rohanku. Hanya satu pakaian rohani. Aku akan menggantinya dengan 10 pakaian. Ini adalah yang ditinggalkan oleh guru saya untuk saya. Apa yang sedang kamu lakukan? Menjahit pakaian. Kita sudah seperti ini. Kamu masih punya waktu untuk menjahit pakaian. Semua salahmu. Kalau begitu, mari ke kamar pengantin. Kenapa kamu mencabut bajuku? Aku akan menjadi anjing jika aku terlalu aktif. Kemarin kita berciuman begitu lama. Mengapa masih tidak berhasil?